Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi selanjutnya, gitu ya, tentang aplikasi teknik biologi molekuler. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang barangkali bisa kita pelajari dan bisa kita gunakan di bidang kita, gitu ya, di bidang peternakan. Yang pertama adalah restriction fragment length polymorphism atau RFLP. Jadi RFLP itu merupakan apa namanya? Jadi pada DNA yang homolog pada suatu individu atau suatu organisme itu bisa kita deteksi keberadaannya apabila mereka memiliki fragmen DNA yang berbeda gitu ya. Bukan fragmen, hanya satu saja itu bisa gitu. Jadi ada variasi di antara individu di dalam sebuah populasi itu bisa kita bedakan dengan menggunakan teknik RFLP. Bagaimana caranya? Kita gunakan enzim restriksi endonuklease. Jadi enzim restriksi endonuklease itu berfungsi untuk memotong sekuen atau urutan nukleotida spesifik pada sampel DNA. Nah, RFLP atau kita sebutnya RFLP biasanya disingkat begitu ya. Dia merupakan marker molekuler dan dia juga spesifik gitu ya. Tergantung apa namanya sekuen atau urutan nukleotida yang dimiliki oleh individu organisme tertentu gitu ya. Nah, kebanyakan dari RFLP dia merupakan bersifat kodominan. Jadi baik dia alel heterozigot maupun homozigot itu bisa kita temukan di dalam populasi gitu ya. Nah, untuk RFLP ini sendiri dia apa namanya? Merupakan teknik yang sampai saat ini masih digunakan gitu. Jadi karena dia apa? Karena dia tuh murah gitu ya. Jadi dia tidak mahal, bisa kita apa namanya? Masih bisa dimanfaatkan sampai saat ini walaupun ini sudah lama gitu dikenalkan ya. Jadi RFLP ini juga merupakan DNA profiling teknik. Jadi untuk menentukan perbedaan DNA yang pertama kali ditemukan atau dilaporkan dan dia tidak bisa dan tidak costly gitu ya, tidak mahal dan bisa digunakan untuk aplikasi yang luas gitu ya, di bidang apapun bisa. Nah, RFLP ini juga merupakan bagian penting dari pemetaan genom gitu ya. Kemudian menentukan apa namanya genetik atau gen yang menyebabkan penyakit genetik, kemudian menentukan risiko untuk penyakit tertentu dan juga bisa digunakan untuk tes paternity atau menentukan apa namanya siapa bapaknya gitu ya. Contohnya ini bisa kalian gunakan gitu ya. Jadi ada di sini ada RFLP marker, ada misalkan di sini ada AA kecil dan A besar A kecil yang heterozigot. Kemudian dalam sebuah apa namanya pohon keluarga gitu ya, ini juga bisa kita bisa cek gitu ya. Nah, kalian kalau mau coba-coba bisa nyoba-nyoba ini gitu RFLP dengan enzim restriksi endonuklease bisa mampir ke website ini. Tidak akan saya buka di sini gitu ya. Kemudian contohnya karena enzimnya pada RFLP itu beda-beda banyak gitu ya. Ya, ada yang menggunakan aluan, ada macam-macam gitu. Ini tergantung fungsi restriction site yang dia miliki gitu ya. Kemudian dan dari mana dia diproduksi. Ini bersumber dari jurnal ini gitu. Jadi kalau misalkan kita sebut di sini ada aluan gitu ya. Aluan itu dia memiliki apabila di dalam individu gitu ya, ada urutan A, G, C, T. Maka ketika kita beri aluan dalam reaksinya, jadi ketika kita PCR gitu di fragmen hasil produk PCR-nya itu ada A, G, C, T-nya, nah maka ketika kita tambahkan aluan, enzim ini gitu. Dia akan memotong pada bagian yang ini ada AGCT sehingga kalau ketemu urutan nuklear AGCT, dia akan memotong di tengah-tengahnya. Ini kita sebut dengan blunt end. Jadi antara kanan dan kiri itu dia memiliki ukuran yang sama. Kemudian apabila misalkan contoh yang kedua yang sticky end gitu ya. Jadi sticky end contohnya dia ada BAM-H1, ada urutan nukleotida di dalam sampel kita GGATC, maka ketika kita temukan
urutan nukleotida ini, kemudian kita masukkan enzim ini untuk mendigestinya, maka dia akan terpotong pada bagian G, dipotongnya di sini, GA, TCC. Karena dia tidak sama gitu ya ukurannya, tidak balance gitu, maka kita sebut yang seperti ini adalah sticky end. Nah, ini contohnya adalah untuk mengidentifikasi spesies gitu ya yang ada pada daging menggunakan PCR RFLP, jadi menggunakan teknik RFLP dengan targetnya adalah DNA mitokondria CO1 gene. Jadi gennya CO1 gitu ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi ketika ini enzim restriksi yang mereka gunakan, dan di sini ada sheep, ada camel, kemudian ada kerbau, sapi, turkey, kemudian ada chicken atau ayam, kemudian ada pig, ada donkey, dan seterusnya. Nah, mereka menggunakan berbagai macam enzim ini, kemudian mereka maka akan diperoleh beberapa fragmen ada di sini gitu ya. Contohnya di sini kalau untuk HIN 2 gitu ya, itu ada 580 base pair gitu ya. Sedangkan untuk donkey dia akan terpotong menjadi 300 dan 430. Dan pada buffalo 620 base pair dan seterusnya. Jadi ini bisa digunakan untuk menentukan spesies tertentu pada apa namanya produk daging gitu ya, dagingnya daging dan seterusnya itu. Mbak Hilwa bisa di-mute. Kemudian yang selanjutnya ini juga bisa digunakan, jadi RFLP tadi itu juga bisa digunakan untuk di sini menentukan asosiasi antara missense mutation pada gen leptin. Gitu. Jadi ada mutasi yang menyebabkan perubahan asam amino pada gen leptin pada sapi dengan karkas fat content, jadi kandungan lemak karkas dan level messenger RNA pada daging sepertinya ini ya. Jadi di sini menggunakan enzim KPN2I gitu ya atau 21 KPN21. Kemudian yang di PCR adalah leptin exon 2 gitu ya. Kemudian maka apabila dia terpotong menjadi 75 gitu ya. Itu dia bergenotip CC. Kemudian kalau dia ada 2 fragmen seperti ini, dia CT. Kemudian yang 1 fragmen di atas saja itu digolongkan bergenotip TT gitu ya. Kenapa kok bisa Pak gitu ya? Ya karena tadi perbedaan apa polimorfisme pada individu tertentu tadi gitu ya. Kalau di sini dia tidak dikenali oleh enzim KPN21 ini, tetapi pada yang terpotong, yang heterozigot dan yang terpotong sempurna itu apa namanya? Dia dikenali oleh KPN21 gitu ya, 2I ini, enzim ini, sehingga kok bisa yang heterozigot gitu Pak? Karena apa? Di dalam tubuh kita itu kan ada gen dan alelnya gitu ya. Nah, pada genetika sudah saya sampaikan dulu. Jadi gen dan alel, jadi gennya ada 2 alel biasanya satu pasang gen gitu ya. Nah, yang satunya itu dia genotipnya adalah TT atau enzim apa namanya di sini adalah bergenotip TT, yang sedangkan yang pasangannya itu dia C, sehingga dia bisa memiliki kedua genotipnya. Kalau dulu barangkali gitu ya ada A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil itu gitu. Ini kalau ini hasil penelitian saya di Korea dulu. Jadi di sini menggunakan apa namanya gen FABP3, fatty acid binding protein 3 dan fatty acid binding protein 4 gitu ya. Dan ini hubungannya dengan berat badan gitu ya. Jadi di sini ada beberapa apa namanya genotip. Di sini ada dua lokasi yang diamati, ada G508C menjadi T ini dan G285C menjadi T juga. Dan enzimnya di sini nggak kelihatan kalau di sini ya. Coba kita lihat. Itu menggunakan enzim tertentu juga sehingga hasilnya dari meski 500-an sampel itu ada yang bergenotip CC, bergenotip CT, dan ada bergenotip TT. Dan di sini
dia berasosiasi atau signifikan terhadap bobot badan pada ayam Korea. Itu bisa digunakan sebagai untuk analisis seperti ini gitu. Kemudian yang kedua adalah multiplex PCR. Kalau di PCR biasa kita menggunakan sepasang primer gitu ya. Kalau di multiplex PCR kita menggunakan berbagai macam lebih dari satu pasang primer dan itu dia berlangsung secara simultan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau siapa bilang gitu ya multiplex PCR itu gampang, tidak gitu ya. Jadi kita sulitnya di mana? Ketika kita mendesain primer pada pertemuan yang tadi gitu ya, pada materi sebelumnya, itu kalau semakin banyak pasangan primer yang kita gunakan, maka semakin ruwet, semakin rumit annealing temperature yang kita gunakan. Gitu ya. Jadi semakin sulit untuk dioptimasi. Nah, multiplex PCR ini pertama kali disampaikan pada tahun 1988 dan dia digunakan untuk mendeteksi keberadaan delesi, tahu ya. Jadi ada delesi, kemudian ada insersi pada pelajaran biologi ketika SMA itu sudah disampaikan. Kalau delesi itu jadi ada bagian dari DNA yang hilang gitu ya, delete ya, terdelete. Ini yang terdelesi adalah pada gen dystrophin. Nah, aplikasinya untuk apa saja gitu. Jadi banyak untuk aplikasi multiplex PCR ini gitu ya. Jadi dia karena dia memiliki multiple primer gitu ya di dalam satu reaksi dan itu memungkinkan untuk mendeteksi berbagai fragmen DNA gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk identifikasi patogen. Karena patogen itu banyak cepat sekali berubah gitu. Jadi ada serotype tertentu dan itu misalkan coronavirus saja gitu ya, itu kan sudah beberapa macam. Kita ada kenal alpha, beta, kemudian delta, yang terakhir omikron dan seterusnya. Nah, itu bisa kita cek sekaligus gitu menggunakan multiplex PCR. Kemudian juga bisa untuk genotyping SNP, analisis mutasi, analisis delesi, kemudian linkage analysis, DNA, RNA detection, dan forensic studies gitu ya, yang banyak dilakukan. Contohnya, atau kalau kalian mau suka ya belajar lewat website yang saya tampilkan ini tentang multiplex PCR ini bagaimana untuk mendesain dan seterusnya bisa mengecek apa namanya website ini. Nah, contoh penggunaan multiplex PCR itu ini menjadi salah satu referensi penelitian saya gitu ya, Matsunaga tahun 1999 ini. Jadi dia mendeteksi berbagai spesies dan daging, spesies daging dan produknya menggunakan multiplex PCR. Jadi ada di sini dia menggunakan berbagai macam spesies, ada semoga nggak salah gitu ya, ada goat, chicken, bovine, babi gitu, suscropa, atau kemudian ada horse sama P-nya apa ya? Ini sheep, sorry, sheep, kemudian pig sama horse, kuda gitu. Jadi ada berbagai macam spesies digunakan. Jadi ketika kita mendesain primernya harus diperhatikan uniqueness dari primer yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya tadi. Ini adalah contoh hasil multiplex PCR. Jadi di sini ada optimasinya, ini optimasinya, kemudian ini multiplex PCR-nya. Kemudian saya menggunakan primer yang digunakan oleh Matsunaga ini untuk riset waktu itu gitu ya, dan kami bisa digunakan gitu ya, untuk mendeteksi berbagai spesies. Kalau ada 1, 2, 3 gini berarti ada 3 spesies di sana gitu. Dan setiap pita DNA yang berbeda itu adalah spesies yang berbeda pula. Misalkan saya kembalikan ke sini gitu ya. Jadi ini ada 439 sampai 157. Kita lihat. Jadi untuk G itu adalah goat. Jadi kalau ada DNA kambing di dalam suatu bahan, ini daging dan produk daging, maka itu berarti dia mengandung goat atau kambing. Kalau dia berada di sini, C itu adalah chicken, ada 227, berarti itu dia mengandung ayam. Kalau kemudian B ini adalah bovine atau cattle gitu ya, 274 ukurannya. Kemudian yang S itu adalah sheep, berarti ukurannya kurang lebih 331. 398 itu adalah babi, dan 439 itu adalah kuda. Jadi apabila
produk daging dan produknya gitu dia setelah kita deteksi memiliki pita DNA ukuran-ukuran ini, maka dia mengandung spesies tersebut. Contoh di sini adalah 398274, ini berarti dia mengandung babi dan sapi di dalam produknya. Kalau dia ada 3 seperti ini kan berarti 398 ini babi gitu. Jadi dia sampel yang saya gunakan di sini dia mengandung babi semuanya. Kemudian 274 berarti dia ada beberapa yang tidak mengandung sapi, ada yang mengandung ayam, dan ada yang memiliki kandungan kambing. Kemudian contoh lain dari multiplex PCR ini juga untuk mendeteksi tadi, tetapi ini dengan kalau tadi menggunakan elektroforesis konvensional gitu ya, seperti yang saya sampaikan di pekan yang lalu, ini menggunakan elektroforesis yang sudah terintegrasi dengan PC gitu ya, dengan komputer, sehingga dia bisa mendeteksi ukuran yang tipis-tipis sekali bedanya. Kalau dengan agarus tadi misalkan ukuran 163 sama 172 itu akan sangat sulit dibedakan, tetapi dengan teknik ini atau menggunakan mesin yang ini itu bisa dibedakan. Nah, ini juga penelitian kakak tingkat kalian gitu tahun 2016. Jadi ini bimbingan pertama saya ketika saya pulang sekolah. Jadi mereka mempublikasikan di Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture. Kemudian yang selanjutnya adalah gene cloning, seeding, plasmid extraction. Jadi apa itu klonasi? Klonasi merupakan replikasi DNA tanpa melalui proses seksual, yaitu makromanipulasi dari sebuah embrio untuk meningkatkan jumlah anak dengan genotip yang sama atau identik. Itu klonasi reproduksi gitu ya. Nah, kalau gen berarti kita mengkloning fragmen gennya saja. Jadi hari ini yang saya akan sampaikan adalah klonasi atau cloning gen gitu ya. Jadi hanya fragmen gennya saja yang kita cloning gitu, kita perbanyak. Nah, ketika kita melakukan cloning, itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada sumber DNA, kemudian enzim restriksi endonuklease, vektor gitu ya. Vektor itu apa? Wahana yang membawa gen yang mau kita cloning, kemudian host space yang akan menerima sel yang akan menerima gen yang mau kita cloningkan. Yang pertama adalah sumber DNA. Nah, sumber DNA itu diisolasi dari organisme yang akan dibuat pustaka genomiknya. Kita tentukan metode isolasinya. Kalau dia plasmid berarti menggunakan isolasi untuk plasmid, jaringan kita gunakan isolasi jaringan, darah kita gunakan isolasi untuk darah, dan seterusnya. Kemudian harus murni, dan juga kita harus melakukan fragmentasi dengan enzim restriksi endonuklease. Untuk enzim RE atau ER ini gitu ya, ada beberapa dasar ketika kita memilihnya, yaitu dia harus mengenali sekuen yang kita mau, kaitannya dengan DNA target, dan tapak atau untuk menempelkannya kepada vektor gitu ya. Jadi harus cocok. Kemudian panjang fragmen DNA yang diinginkan itu juga harus menjadi konsiderasi ketika memilih enzim restriksi. Ini sudah tadi gitu ya, sudah ada blunt, sticky, dan seterusnya tadi. Kemudian vektor seperti yang saya sampaikan merupakan wahana pembawa gen, dan dia harus mampu hidup dalam antibiotik, karena biasanya untuk klonasi gen itu kita menggunakan mikrobia gitu ya. Kalau dia tidak tahan terhadap antibiotik, nanti kita sulit untuk melakukan seeding, seleksi, dan seterusnya. Nah, pemilihan vektor ini bisa kita dasarkan pada target host space atau target yang akan membawanya, kemudian ukuran yang akan dibawa. Jadi ada yang kalau besar berarti gunakan apa, kalau kecil bisa gunakan apa, dan seterusnya. Nah, untuk vektor, ketika kita menggunakan E. coli sebagai target organismenya, bisa kita gunakan plasmid, yang merupakan molekul DNA sirkuler yang bebas, dia di mana-mana gitu, ada dalam bakteri. Bisa menggunakan bakteriofage gitu ya, bakteri yang telah diinfeksi oleh virus, atau vektor kombinasi plasmid dan phage. Nah, ini caranya gitu. Jadi cara dari klonasi gen tadi kurang lebih. Jadi kita memiliki plasmid vektor. Jadi vektornya tadi adalah plasmid. Kemudian kita memiliki fragmen DNA yang mau kita
cloning gitu ya. Kemudian kita cloningkan, kita masukkan, kita insertkan fragmen ini kepada vektor melalui reaksi enzimatis gitu ya, menggunakan enzim restriksi dan seterusnya tadi. Nah, sehingga kalau sudah, sorry tadi sampai plasmid ya. Sampai sini yang masih disampaikan karena saya terlempar, Mbak Kiki. Betul, Pak. Sampai sini. Sampai sini ya. Nah, ini plasmid sebagai vektor, kemudian adalah fragmen DNA. Nah, fragmen DNA yang telah dimasukkan ke plasmid ini kita sebut dengan rekombinan plasmid. Nah, rekombinan plasmid ini kemudian kita campur atau kita insertkan ke dalam E. coli gitu ya, yang akan membawanya dengan caranya bagaimana kita berikan apa namanya larutan yang konsentrasinya tinggi gitu ya, CaCl2. Kemudian kita pilih nutrien yang cocok untuk dia, untuk si mikrobia ini. Maka ketika DNA-nya atau E. coli yang tidak memiliki plasmidnya, maka dia akan melakukan lisis dan dia tidak akan hidup, dia akan mati. Sedangkan kalau dia sudah membawa plasmidnya, dia akan tetap hidup gitu ya. Kemudian mereka akan memperbanyak diri gitu ya, dan seterusnya sehingga kita memperoleh banyak sekali mikrobia yang mengandung DNA yang kita mau tadi. Nah, sehingga nanti untuk mengujinya apa, ini saya terputus lagi sepertinya. Sebentar, coba saya ganti apa namanya, tetheringan dulu kali ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, nanti untuk menguji apakah dia berhasil atau tidak, maka ini gitu ya, nanti kita bisa uji dengan PCR tadi untuk mendeteksi fragmen DNA yang kita kloningkan apakah berhasil tertransformasi ke dalam E. coli-nya atau tidak. Nah, nanti kalau kita hidupkan mereka ini yang tidak membawa apa namanya plasmidnya, maka dia tidak resisten mati, sedangkan dia yang membawa plasmid dan dengan fragmen DNA yang kita mau, maka dia akan tetap hidup. Nah, untuk belajar lebih lanjut tentang cloning gen ini, Mas Mbak sekalian bisa cek YouTube di link berikut ini. Mungkin nanti akan saya sampaikan juga di materinya di YouTube-nya gitu ya linknya. Nah, kemudian setelah kita melihat atau menumbuhkan koloni dari mikrobia, maka kita bisa melakukan seeding gitu ya. Jadi melihat yang mana koloni yang bersih untuk analisis tertentu. Nah, kalau kita mendeteksi keberadaannya, kita bisa menggunakan ini. Gitu. Jadi apakah dicek berhasil atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau cloning gen tadi itunya tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak stabil sebentar. Ini sebenarnya slide-nya tinggal sedikit ya. Kita lanjutkan saja, saya percepat apa namanya materinya gitu ya. Kemudian ini untuk mengecek apakah apa namanya, ini untuk mengecek cara mengekstraksi plasmid dan seterusnya, kemudian mengecek apakah tadi gen yang kita peroleh tadi berhasil atau tidak dikloningkan. Kemudian sequencing chapter terakhir dari apa namanya materi ini adalah sequencing dan analisisnya. Jadi sequencing itu ada dua metode gitu ya, untuk menentukan mengurutkan urutan nukleotida yang ada di dalam sebuah organisme. Pertama sekali dikenalkan oleh Friedrich Miser tahun 1869, dan waktu itu ini belum dipahami bahwa DNA itu merupakan yang mengkode protein. Gitu ya. Kemudian tahun 1944 banyak orang melakukan penelitian gitu sehingga ternyata gitu ya, apabila sekuen DNA ini berubah, maka protein yang dihasilkan oleh organisme itu juga ikut berubah. Nah, itulah makanya semakin berkembang gitu ya. Pada tahun 66 ini sejarah dari sequencing gitu ya. Jadi
mereka menentukan triple code ini, kemudian tahun 72 bisa rekombinasi DNA gitu ya pada plasmid. Kemudian tahun 74 itu mulai menggunakan human sebagai risetnya. Kemudian tahun 77 Maxam Gilbert dan siapa namanya Frederick Sanger mereka menemukan teknik untuk mengurutkan nukleotida ini. Kemudian tahun 82 dibuatlah Genbank Database NCBI sekarang itu tahun 82 gitu ya. Kemudian tahun 83 itu ditemukan bahwa eh, penyebab penyakit Huntington pada manusia itu disebabkan oleh apa namanya variasi genetik dan ini bisa digunakan sebagai DNA marker menentukan bahwa seseorang itu mengidap Huntington disease. Kemudian human genome ini pertama kali dipublikasikan dan didiskusikan pada publik itu tahun 84, kemudian tahun 85 berkembanglah apa namanya PCR inverted gitu ya. Kemudian 85 ini sudah tadi, kemudian tahun 86 dan seterusnya ini sudah mulai ada mesin automatic sequencing, kemudian dan seterusnya sampai tahun 2003 gitu ya. Ini dimulai 1990 dimulailah proyek untuk menentukan urutan nukleotida manusia gitu, dari awal sampai akhir dan selesai 2003. Bayangkan waktu itu membutuhkan waktu kurang lebih 13-14 tahun gitu ya untuk menyelesaikan memappingkan genom manusia. Apa gunanya untuk tadi hubungannya karena manusia itu kan nggak mau mati, takut sakit dan seterusnya, hubungannya ke situ gitu untuk kesejahteraan manusia. Nah ini yang menemukan ini kayak orang yang sama gitu ya. Dia memang Sanger, dia yang menemukan teknik sequencing. Kemudian ada Maxam Gilbert. Jadi Maxam Gilbert itu mengembangkan teknik sequencing di Harvard University, sedangkan Frederick Sanger itu mengembangkan di Cambridge University. Berbeda gitu. Kalau di sini dia secara kimiawi, sedangkan untuk Sanger dia menggunakan secara enzimatis. Dan yang menjadi dasar yang banyak dikembangkan sekarang adalah yang punyanya Sanger, yang dikenal dengan DNA sequencing with chain terminating inhibitors. Apa bedanya gitu ya? Kalau di sini dia menggunakan reaksi enzimatis, kalau di sini dia menggunakan reaksi kimiawi, sedangkan di sini dia menggunakan reaksi enzimatis dan yang ini lebih efisien, singkat cerita demikian gitu ya. Jadi kalau yang Maxam Gilbert gitu ya, dia menggunakan potongan-potongan ini di 4 tabung. Ada G, ada ATG, dan C tambah T, dan A tambah G, sini C dan T, dan sini ada C-nya saja. Sehingga nanti akan ketika kita apa namanya menggunakan agarose gitu ya, bisa agarose, bisa pitch polyacrylamide tadi gitu ya. Ini tabung pertama yang dia G saja gitu. Kemudian tabung kedua A dan G, C dan T, dan sini C-nya, dan fragmennya akan berubah-ubah sehingga nanti gitu ya ketika kita lakukan elektroforesis untuk mengetahui sekuennya maka akan diperoleh sekuen CGA dan seterusnya sampai dengan dari bawah ya CT T sampai GC. Betapa sulit di zaman dulu gitu ya untuk melakukan sequencing. Berbeda dengan punya Sanger, kalau Sanger itu dia menggunakan tadi ya tekniknya tadi, jadi chain terminating inhibitors, dia menggunakan inhibitor ada D gitu, jadi dilabeli pakai D, DTP, DGTP, D dan seterusnya. Sehingga setiap fragmen nukleotida, urutan nukleotida yang memiliki ujung A akan ditempeli oleh DD ATP gitu ya. Kemudian G, DDGTP dan seterusnya akan ditempeli sehingga nanti akan stop dia memperpanjang. Nah, masing-masing ini dimasukkan ke dalam sama prinsipnya ke dalam elektroforesis gitu ya. Nah, maka akan diperoleh kurang lebih ya urutan nukleotida seperti ini, nanti kita harus garis gitu yang mana A, yang mana G, yang mana dan seterusnya sehingga didapatkan urutan nukleotida. Nah, kalau sekarang gitu ini tahun 2000-an sekian gitu ya sampai 2000 belasan itu sudah begini. Jadi kita tinggal masuk mesin, tinggal ngecek DNA-nya bagaimana. Kemudian yang terakhir, masih ada 2 slide lagi ternyata gitu ya. Ini untuk menganalisis sekuen atau urutan nukleotida dan memetakan data genom. Kita kalau sudah memiliki sekuen DNA itu bisa kita analisis untuk macam-macam gitu ya, dan menggunakan software saja. Jadi risetnya sebenarnya bisa menggunakan urutan nukleotida yang ada di Genbank saja itu cukup. Jadi kalian bisa
ambil itu untuk belajar. Nanti mungkin akan dipandu oleh asisten. Nah, kita bisa gunakan DNA star, EBI, kemudian Clustal W, Mega 6, Network, dan lain-lain sebagai alat untuk menerjemahkan data urutan nukleotida yang kita punya. Karena tidak semuanya itu bisa orang memahami gitu ya. Jadi kalau data science sekarang berkembang, itu data biologis juga bisa digunakan sebagai basic untuk menganalisisnya, gitu ya, menentukan hasil analisis seperti apa. Nah, contohnya bisa seperti ini untuk ada DNA mitokondria gitu ya, untuk menentukan keberagaman kambing-kambing di Pakistan. Jadi bisa digunakan untuk menghasilkan pohon filogenetik seperti ini. Oh, ternyata antara siapa namanya kambing-kambing di Pakistan tadi dia berdekatan lebih kemana. Jadi ini untuk evolutionary genetics. Kemudian untuk menetapkan data genom bisa menggunakan seperti ini. Jadi dalam tubuh kita itu ada sekian kromosom, gitu ya. Nah, sekian kromosom kita ada marker-marker genetik tertentu atau marker molekuler tertentu kita gunakan sebagai alat untuk memetakan sifat tertentu. Bisa untuk sakit, bisa untuk sifat fenotip berat badan. Kalau di ternak ya sifat-sifat yang unggul gitu ya. Produksi susu tinggi, kadar lemak susu tinggi, bisa berbobot badan yang tinggi, karkas tinggi, dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan menggunakan data genom atau menggunakan genome-wide association study atau dikenal dengan GWAS gitu ya. Di sini kita menggunakan data-data polimorfisme yang kita miliki gitu ya. Di sini ya kita miliki bisa sampai 600K gitu ya. Jadi 600.000 macam polimorfisme kita deteksi di sini untuk ini kalau tidak salah untuk penyakit gitu ya. Ternyata ada pada kromosom 6 ini ada kromosomnya. Kromosom 6 itu ternyata ada gen HLA region ini gitu yang bertanggung jawab terhadap penyakit tertentu gitu. Jadi saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini dan nanti kita berarti sudah selesai materinya, nanti sore kita sudah tidak kuliah dan kita ujian secara luring. Nanti kita jadwalkan selanjutnya. Saya tutup untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.